Kesebangunan pada pertemuan kali ini. Kesebangunan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesebangunan bangun datar. Yang kedua, kesebangunan dua segitiga. Pada kesebangunan dua segitiga, ada dua hal. Yang pertama, syarat dua segitiga sebangun. Yang kedua, dua segitiga siku-siku yang sebangun. Tabel konten pada di sini adalah kesebangunan, dua segitiga sebangun, dua segitiga siku-siku sebangun, kemudian aplikasi kesebangunan. Yang akan kita pelajari adalah tabel of content yang ke-1 sampai ke-3. Untuk yang ke-4 akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali pengertian dari kesebangunan yang harus kalian ingat baik-baik ya. Dua segitiga, segi 4, atau segi banyak disebut sebagai poligon dikatakan sebangun jika ada korespondensi satu-satu antar titik-titik sudut kedua segi banyak tersebut sedemikian sehingga berlaku dua aturan. Aturan yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian berkorespondensi sama besar. Yang kedua, semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian berkorespondensi sama. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol ini. Tandain ya, jangan sampai lupa dengan tanda gini. Kata ada dalam pengertian sebangun di atas sangatlah penting karena di sini kunci kemampuan dalam menentukan sisi-sisi atau sudut-sudut mana yang bersesuaian. Jangan sampai terjadi dua bangun yang sebangun dikatakan tidak sebangun hanya karena tidak bisa menemukan korespondensi titik-titik sudutnya. Jadi kunci pertama dari kesebangunan kalian harus menemukan titik-titik korespondensi dari sudutnya masing-masing. Kalian jangan lupa ya, Ibu ingin mengingatkan, orang yang mau belajar adalah orang yang mau berusaha. Jika kamu hanya berdiam diri, maka kamu akan tertinggal. Usaha tidak pernah membohongi hasil. Kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Ada dua syarat yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan gambar berikut. Ibu punya persegi panjang ABCD, kemudian ada persegi panjang KLMN. Sini ada pertanyaan, apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Jawab. Sudut A ini sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut M. Kemudian sudut D yang ini sama dengan sudut M. Syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, panjang garis AD dari A sampai ke D bersesuaian dengan panjang garis K sampai ke N. Kita hitung. Di sini ruas garis AD, tanda titik 2 ini dikatakan perbandingan ya. Jadi kita sebutnya AD berbanding KN sama dengan AD-nya itu 3, KN-nya adalah 9, sama dengan kalau kita sederhanakan bilangannya menjadi 1:3. Kemudian panjang sisi AB 5 cm ini bersesuaian dengan KL. Kita buktikan. AB berbanding KL sama dengan 5/15 cm. Sama dengan jika disederhanakan 1:3. Maka AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL. Sama dengan 1:3. Syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding juga terpenuhi. Jadi ABCD sebangun dengan KLMN. Ini adalah contoh dari kesebangunan pada bangun datar. Selanjutnya,
jawab pertanyaan ini ya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABCD dengan panjang AB 5 cm dan panjang AD 3 cm. Kemudian segitiga PQRS dengan panjang PQ 10 cm dan PS 5 cm. Pertanyaannya adalah, apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Dijawab ya. Kemudian perhatikan gambar ini. Ini ada pada soal buku paket yang sudah kalian miliki. Tolong cari tahu ya, ini nomor berapa yang bisa jawab. Nanti bisa japrikan melalui WA Ibu, oke? Lanjutkan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi dua segitiga sebangun. Dua segitiga sebangun ini mempunyai 3 syarat. Syarat yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Syarat ini disingkat dengan SSS atau disebut sebagai sisi-sisi. Kenapa seperti itu? Ibu akan jelaskan. Diberikan dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana panjang AB berbanding DE, panjang BC berbanding EF sama dengan panjang AC berbanding DF. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Bisa perhatikan gambar di sini. Kemudian syarat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Syarat ini disingkat dengan SSDS atau sisi sudut sisi. Diberikan dua segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF di mana AB berbanding DE sama dengan AC berbanding DF dan sudut A sama dengan sudut D. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF. Perhatikan gambar berikut. Lanjut ya. Syarat yang ketiga, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat ini disingkat dengan SD, SD, SD. Sudut, sudut, sudut. Diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF di mana sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Buktinya, sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut B. Karena sudut A sama dengan sudut D dan sudut B sama dengan sudut E, maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi sudut D ditambah sudut E sama dengan sudut F. Jadi dipenuhi sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Sesuai teorema kesebangunan yaitu sudut-sudut-sudut, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF. Itulah 3 syarat dari dua segitiga dikatakan sebangun. Selanjutnya di sini ada contoh dari salah satu syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Diketahui panjang CD sama dengan 12 cm, AD 6 cm, dan AB 9 cm. Tentukan panjang DE. Buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Bukti, perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut C pada segitiga ABC sama dengan sudut C pada segitiga DEC. Maka sudut A sama dengan sudut D dikatakan sehadap, sudut B sama dengan sudut E karena sehadap. Dengan demikian terpenuhi syarat sudut-sudut-sudut, sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Berlaku perbandingan CD per AC, DE per AB, EC per BC sama dengan. Sehingga jika kita ingin mencari salah satu panjang sisinya yaitu panjang DE, maka kita akan ambil dari perbandingan ini. Kita ambil 2 saja, CD berbanding AC sama dengan DE berbanding AB. Maka CD dengan panjang 12 cm dibagi 12 tambah 6 adalah panjang dari AC, karena AC itu adalah dari A ke D, kemudian dari D ke C. Di sini yang diketahuinya adalah AD 6 cm,
Maka untuk memperoleh panjang AC kita harus menjumlahkan panjang dari CD-nya adalah 12 ditambahkan panjang dari AD-nya 6 cm. Jadi diperolehlah panjang AC 12 tambah 6. Kemudian DE yang kita cari dan dibagi oleh panjang AB yaitu 9. Hasilnya diperoleh bahwa DE sama dengan, kita perkalikan silang ya, 12 dikali 9 kemudian dibagi 12 tambah 6 adalah 18. Maka hasilnya adalah DE sama dengan 6 cm. Jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar. Ibu sebut sebagai nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Sini masih panjang gambar segitiga pada contoh sebelumnya. Kemudian diketahui panjang CD sama dengan 10 cm, panjang AD sama dengan 5 cm, dan AB sama dengan 9 cm. Tentukan panjang DE. Buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Jawab dengan baik dan benar ya. Selanjutnya di sini ada dua segitiga siku-siku sebangun. Coba perhatikan. Nah, di sini ada animasi yang cukup menarik ya. Adik-adik coba perhatikan. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika BD adalah garis tinggi segitiga ABC, berapakah panjang dari BD? Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. BD adalah garis tinggi segitiga ABC. Yang ditanyakan adalah panjang BD. Jawab. Yang pertama, kita akan menemukan bahwa sudut A, B, ADB sama dengan sudut BDC. Kemudian sudut DBA sama dengan sudut DC. Kemudian sudut BAD sama dengan sudut CBD. Yang keempat, berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Akibatnya berlaku AD per BD sama dengan DB per DC. Atau BD kuadrat sama dengan AD dikali DC, atau BD sama dengan akar AD dikali DC. Jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar ya, Ibu sebut sebagai nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang AB kemudian temukan bahwa AB kuadrat sama dengan AC dikali AD, atau AB sama dengan AC akar AC dikali AD. Gambarnya seperti pada contoh sebelumnya. Tolong jawab pertanyaan ini dengan baik dan benar ya. Ibu rasa sekian penjelasan yang dapat Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menanyakan pada Ibu. Ibu akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya.